Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Agung dengan NIM 50300125018 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai ruang lingkup psikologi aspek individual menurut teori Jung. Aspek individual. Individual berarti pribadi yang tidak terbagi, memiliki keunikan dan potensi yang harus dikembangkan. Dalam psikologi, perbedaan individu penting dipahami pendidik agar pembelajaran efektif. Struktur kepribadian Freud. 1. ID adalah dorongan naluriah bekerja dengan prinsip kesenangan. 2. Adalah ego. Ego adalah penengah realistis, bekerja dengan prinsip realitas. 3. Superego adalah suara moral, berpegang pada prinsip idealistik. Ketiganya bekerja sama membentuk perilaku. Konflik antara ID, ego, dan superego dapat menimbulkan perilaku abnormal. Teori Jung. Yang pertama, kesadaran consciousness dan ego consciousness muncul pada awal kehidupan, bahkan mungkin sebelum dilahirkan. Menurut Jung, hasil pertama dari proses diferensiasi kesadaran itu adalah ego. Ego berperan penting dalam membentuk persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan yang bisa masuk dalam kesadaran. 2. Tak sadar pribadi, personal unconscious, dan kompleks. Pengalaman yang tidak disetujui ego untuk muncul ke sadar tidak hilang, tetapi disimpan dalam personal unconscious, sehingga tak sadar pribadi berisi pengalaman yang ditekan, dilupakan, dan gagal ditimbulkan kesan sadar. Di dalam tak sadar pribadi, sekelompok idea, perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, ingatan-ingatan mungkin mengorganisir diri menjadi satu, disebut kompleks. Yang ketiga, tak sadar kolektif, collective unconscious, disebut juga transpersonal unconscious. Konsep asli Jung yang paling kontroversial, suatu sistem psikis yang paling kuat dan paling berpengaruh, dan pada kasus-kasus patologik mengungguli ego dan ketidaksadaran pribadi. Tak sadar kolektif adalah gudang ingatan laten yang diwariskan oleh leluhur pramanusia atau binatang. Ingatan yang diwariskan adalah pengalaman-pengalaman, namun yang terus-menerus berulang lintas generasi. Tak sadar kolektif merupakan fondasi ras yang diwariskan dalam keseluruhan struktur kepribadian. 4. Reseptif. Tak sadar kolektif berisi image dan bentuk pikiran yang banyaknya tak terbatas, tetapi Jung memusatkan diri pada image dan bentuk pikiran yang muatan emosinya besar, yang dinamakan adjektif. Dinamakan juga dominan, primordial image, imago, mythologic image, atau pola tingkah laku. Jung mengidentifikasi berbagai arseptif lahir
kebangkitan, kematian, kekuatan, magi, unity, pahlawan, anak, Tuhan, dan lain-lain. Di antaranya, yang paling penting dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku adalah persona, anima animus, shadow, dan self. Persona. Persona adalah kepribadian publik, aspek-aspek pribadi yang ditunjukkan kepada dunia atau pendapat publik mengenai diri individu sebagai lawan dari kepribadian privat yang berada di balik wajah sosial. B. Anima animus. Manusia pada dasarnya biseks. Begitu pula dalam kepribadian ada aseptif femini, dalam kepribadian laki-laki disebut anima, dan asektif maskulin dalam kepribadian perempuan disebut animus. C. Shadow. Bayangan adalah asektif yang mencerminkan insting kebinatangan yang diwariskan manusia dari evolusi makhluk tingkat rendahnya. D. Self. Self adalah asektif yang memotivasi perjuangan orang menuju kebutuhan self menjadi pusat kepribadian dikelilingi oleh semua sistem lainnya. 5. Simbolisasi. Simbolisasi adalah tanda yang tampak yang diwakili hal lain yang tidak tampak. Arseptif yang terbenam di dalam tak sadar kolektif hanya dapat mengekspresikan diri melalui simbol-simbol. Simbol-simbol beroperasi dalam dua cara. Pertama, dalam bentuk retrospektif dibimbing oleh insting. Kedua, dalam bentuk prospektif dibimbing oleh tujuan akhir kemanusiaan. Simbol mengekspresikan kumpulan kebijaksanaan yang telah dicapai dan dapat diterapkan pada masa yang akan datang. 6. Sikap dan fungsi. Ada dua aspek kepribadian yang beroperasi di tingkat sadar dan tak sadar, yakni attitude dan function. Thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Sikap introversi dan ekstraversi. Sikap introversi mengarahkan pribadi ke pengalaman subjektif, memusatkan diri pada dunia dalam dan privat di mana realita hadir dalam bentuk hasil amanat. Sedangkan sikap ekstraversi mengarahkan pribadi ke pengalaman objektif, memusatkan perhatian ke dunia luar, alih-alih berpikir mengenai persepsinya, cenderung berinteraksi dengan orang yang di sekitarnya, aktif dan ramah. B. Pikiran, thinking, perasaan, feeling, penginderaan, sensing, dan intuisi, intuiting. Pikiran adalah fungsi intelektual, mencari saling hubungan antara ide untuk memahami alam dunia dan memecahkan masalah. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wad da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.